Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap! Nah, kalau sudah siap, perbaiki duduknya, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat memahami fungsi utama sistem pernapasan pada hewan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu pastinya memiliki sistem pernapasan, betul? Betul! Nah, untuk hari ini kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan. Nah, sebelum itu pastinya kalian harus tahu dulu mengenai apa itu sistem pernapasan. Bagaimana sistem pernapasan itu terjadi? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Ya, silakan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ dan struktur yang bertugas untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Jadi sistem pernapasan merupakan sekumpulan organ dan struktur yang bertugas untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Nah, pada hewan sistem pernapasannya itu bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Mengerti? Mengerti. Di sini bisa kalian lihat gambar-gambar hewan. Bisa. Menurut kalian, apakah gambar-gambar hewan ini bernapas dengan cara yang sama? Iya. Kenapa? Menurut saya berbeda karena ikan bernapas menggunakan insang. Menurut saya Sama, karena di sana dan kadang bernapas menggunakan permukaan kulit. yang lain? Menurut saya berbeda karena cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit, belalang menggunakan trakea, ikan menggunakan insang dan katak menggunakan paru-paru. Nah, semua jawabannya sudah tepat ya, bahwa ada hewan di sini yang bernapas menggunakan cara yang sama dan ada yang berbeda. Nah, lebih tepatnya ini menggunakan permukaan kulitnya. Memang bernapas menggunakan kulit, tapi alat pernapasan utamanya itu paru-paru. Paham? Paham. Oke. Yang pertama kita membahas fungsi permukaan kulitnya pada cacing tanah. Nah, di sini fungsinya kulit pada cacing tanah itu sebagai pertukaran gas dengan oksigen didistribusikan di ke seluruh tubuh. Oksigen ke seluruh tubuh melalui peredaran darah yang disebut peredaran darah kapila. Yang kedua, fungsi trakea pada serangga. Trakea menggunakan sistem trakea untuk pernapasan, memungkinkan untuk pertukaran gas langsung ke jaringan tubuh melalui saluran udara kecil yang efisien yang merupakan adaptasi untuk lingkungan darat. Ini yang dimaksud trakea, dan ini spiralnya. Hewan apa lagi yang bernapas menggunakan trakea? Saya Bu, Ya, sejenis serangga seperti kecoa, lalat dan jangkrik. ya. Jadi itu menggunakan trakea ya, serangga. Kalau kita serangga itu pasti bernapas dengan trakea. Fungsi insang pada ikan yaitu sebagai pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida yang efisien dalam air, menggunakan aliran kontra arus untuk meningkatkan penyerapan oksigen. Nah, ini insang pada ikan yang digunakan dalam air. Fungsi paru-paru pada mamalia. Hewan yang bernapas dengan paru-paru itu ada mamalia, reptil dan amfibi.
homeostasis tubuh mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh mamalia. Nah, selain kucing, hewan mamalia lainnya yang bernapas dengan paru-paru apa? Ada kuda, ular, dan gajah. Fungsi paru-paru pada reptil yaitu sebagai adaptasi untuk kehidupan darat seperti pertukaran gas melalui lipatan internal dan pernapasan yang hemat energi. Jadi semua juga bernapas dengan paru-paru ya, mamalia, amfibi, dan reptil. Nah, selanjutnya kita ke gangguan pada sistem pernapasan hewan, di mana ada beberapa gangguannya seperti kesulitan bernapas akibat lingkungan, kurangnya kadar oksigen di lingkungan, air atau udara, polusi seperti amonia, logam berat atau zat kimia berbahaya, dan juga ada kerusakan atau sumbatan pada organ pernapasan seperti infeksi yang menyerang organ seperti insang, trakea, paru-paru maupun kulit pada hewan. Dan juga ada sumbatan pada saluran pernapasan akibat lendir, parasit atau benda asing. Nah, materinya sampai di sini sudah paham semua? Sudah. Itu Ibu mau bentuk menjadi 3 kelompok.
Benar, itu paling atas yang kanan. Ikan ke tadi. Ikan sih, Mbak. Bukan. Kita jadi tunjuk. Yuk. Ini seru. Kalian semua suka pembelajaran hari ini? Suka. Jadi berarti kalau suka sudah paham semua ya pembelajarannya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada satu orang yang bisa menyimpulkan semua yang kita pelajari dari pengertian sistemnya, sistem pernapasan, organ-organ hewan dan fungsinya, baik gangguan pada pernapasan hewan. Adapun kesimpulan untuk mata pelajaran hari ini, yaitu sistem pernapasan pada hewan adalah kegiatan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang mendukung metabolisme dan kelangsungan hidup. Organ pernapasan pada hewan bervariasi sesuai adaptasi terhadap lingkungannya, seperti kulit pada cacing tanah, trakea pada serangga, paru-paru pada mamalia, amfibi dan reptil. Beberapa gangguan pada sistem pernapasan seperti rendahnya kadar oksigen, polusi,